nasihat dan sebagai guru-guru spiritual dari seluruh petinggi-petinggi di masa itu, di masa kerajaan itu, yaitu zaman Belanda lah. Dan beliau membuka Silau Laut ini diberi mandat atau sudah diberikan dulu kalau orang-orang yang punya jasa terhadap masyarakat, terhadap pemimpin para kerajaan diberi hadiah kawasan Silau Laut yang luasnya lebih kurang 20 km persegi. Dan dia masuk dari Kuala Silau sana yang sekarang menetap di Matang Brohol itu, sekarang namanya berubah menjadi Silau Laut sesudah ditetapkan dibagi kampung ini. Jadi kawasan beliau itu mulai dari Batu Pikir sana yang batas kampung dari Kebon kemari, itulah kawasan sampai ke Taman Tulang ke pinggir laut. Itu kawasan masih hutan, beliaulah yang membukanya. Kemudian saya bertahap berangsur dari sana di pinggir laut, kemudian menetap di sini 1901 dan itulah membangun kawasan ini. Jadi dibangun. Jadi kalau ditengok situsnya bukan hanya rumah ini aja, bukan hanya makam, bukan hanya tapi kampung Silau Laut ini lah bekas peninggalan beliau. Dan dulu semua ulama-ulama, para sepuh, para petinggi belajar di Silau Laut ini. Tapi tidak secara formal sekarang ada sekolah, ada apa tidak, tapi dari menetap di sini. Dan murid-murid beliau dulu dari seluruh kawasan Indonesia ini, dari Padang, dari Lombok, dari Banjar, dari Mandailing, seluruh kepulauan di sini. Jadi makanya di sini penduduknya sekarang ini heterogen. Ada Batak, ada Mandailing, ada Jawa, ada Banjar. Itulah makanya di sini masyarakatnya tidak hanya orang Melayu, walaupun dia seorang Melayu batubara, tetapi murid-murid beliau dulu tidak pulang lagi ke daerahnya, tapi menetap di kampung Silau Laut ini. Diberi kawasan, diberi tanah, sampailah beliau wafat 1941. Kemudian digantikan oleh putranya, anak laki-lakinya yang paling yaitu ayahanda kami, Tuan Syekh Haji Muhammad Ali, yang juga belajar selama lebih kurang 10 tahun di Tanah Suci Makkah. Sudah pernah mengajar di Haram, tapi disuruh pulang untuk menggantikan posisi ayah atau ini kira-kira 5 tahun lagi dia mau wafat, disuruh pulang untuk memimpin di sini. Inilah sampai sekarang kami putra cucu lah dari itu anak laki-laki. Oh, Buya, ini tentang pendidikan Buya. Apa yang menjadi suri tauladan dan pengembangan pendidikan di sini Buya? Di sini pengembangannya terutama keagamaan, agama Islam diajarkan. Pertama yang kami diajarkan awal-awal itu Al-Quran, harus bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian kami menjalankan syariat Islam secara baik, walaupun dulu Syekh Rahman ini juga ayahanda kami sama Syailah adalah seorang ulama yang menguasai ilmu syariat, hakikat, fikih, Al-Quran, tafsir, hadis, dan semuanya rata-rata adalah seorang hafiz. Dan tapi beliau tidak mengapakan ijazahnya, tapi tetap bergelar Tuan Syekh Silau Laut, mengajarkan agama dan segala macam jenis aliran. Dia juga seorang ulama syariat, ulama hakikat, ulama tariqah, dan ulama ma'rifah, dan menguasai seluruh bidang keagamaan. Terutama beliau juga mengajarkan tata cara hidup, bertani, bela diri, dan lain sebagainya. Itulah makanya Silau Laut ini dari dulu dikenal di seluruh dunia ini, murid-muridnya berguru di sini untuk menuntut ilmu, terutama bidang agama Islam, ya. Jadi sampai sekarang pun, dan tetap mengabdikan diri kepada masyarakat. Makanya sampai sekarang tetap Silau Laut ini bukan hanya berziarah ke makam aja, tetapi tetap melakukan bantuan, nasihat, hal yang spiritual, baik dari seluruh lapisan masyarakat, tidak pandang bulu, tidak pandang agama dan suku, kami tetap memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, ya, pengobatan dan lain sebagainya. Itulah Silau Laut. Oh, itu ya Buya ya. Nomor 4 Buya, apa yang bisa kami teladani Buya selaku generasi muda agar kami bersikap lebih baik? Ya, ingat ajalah sejarah, jangan lupakan sejarah, terutama ambillah suri teladan daripada ulama-ulama tua dulu, ya. Jangan mudah menyalahkan pekerjaan ulama tua dulu. Yang banyak saya lihat sekarang ini bertentangan, banyak yang mempersoalkan hal-hal yang sudah diperbuat oleh ulama-ulama dulu. Di sini juga ada namanya hablum minallah,
beribadah secara baik dan benar, secara lurus, tidak ada bid'ah segala macam, tapi juga bertanggung jawab terhadap hablum nas. Hablum nasnya menata masyarakat. Banyak hal-hal yang diperbuat beliau ditetapkan di kampung ini, terutama hukum-hukum yang dulu tidak boleh dikatakan hukum syariah, tetapi termasuk dalam hukum adat. Ada di sini dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang berbagai 5M itu, berbantah-bantah, berkelahi, berselisih paham, minum-minuman keras, judi, semua itu dilarang dari di sini. Dan dulu atau ini dan juga ayah kami membuat peraturan undang-undangan di dalam hukum adat bagi masyarakat yang melanggarnya sampai diusir dari kampung Silalaut ini. Dan kalau dia tidak juga mau bertobat, segera diadakan dulu namanya hukum kifarat. Syekh Rahman ini diberikan Allah karamah juga ayahanda kami. Apabila masyarakat ini melanggar, maka seluruh penghuni kampung Silalaut ini yang dulunya notabene adalah dihuni oleh kaum jin, kerajaan jin dan bunian, itulah yang ditaruhkan beliau dan memerintahkan kepada seluruh makhluk-makhluk gaib sini yang Islam untuk melaksanakan hukum qisas kepada penduduk yang melanggar dan tidak mau mematuhi hukum di sini. Makanya dulu banyak yang mati. Kalau dia bandal, dia berzina, tidak mau lagi dia bertobat, mencuri semalam segera diperintahkan. Tetapi sekarang sudah generasi kami semakin diperkendor dia. Maka dulu penduduk Silalaut ini takut, tapi penduduknya jadi sedikit lah, takut yang tinggal di sini. Kalau melanggar, mencuri segera. Kalau tidak mau dia bertobat, diusir dari kampung ini atau diperintahkan seluruh makhluk yang kasat mata di sini untuk mengkisosnya. Jadi diberlakukan dulu hukum Islam itu secara diam-diam, tetapi tidak dilaksanakan oleh negara atau penduduk kasar, tapi diperintahkan di sini. Itu sudah berbuat salah, ada laporan secara gaib dan lain sebagainya, maka diperintahkan. Habis itu, karena membuat kotor di kampung Silalaut. Kalau lebih takut orang di sini, Bu. Itulah ya. Itu Syekh Rahman, anak kami juga begitu. Tapi sudah kami memimpin di sini, ini semakin apalah. Udah. Lanjut Bu ya. Seperti apa sih Bu ya sewaktu masih seumuran dengan saya dulu? Bu ya? Iya. Ya di sini kami keras lah peraturannya. Kami tidak boleh celana pendek, tetap harus sholat, puasa. Kalau kami tidak puasa, kami tidak boleh makan, tak kasih makan, diasingkan waktu berbuka. Dan harus selesai berbuka pergi ke masjid sampai jam 2 baru pulang, suruh tadarus, tarawih. Namanya anak-anak kami ya tetap juga lah pandai-pandai lah. Dan akhirnya kejam, kami nggak boleh bebas. Tidak kasih mewah-mewah, walaupun ayah itu duitnya banyak, mobilnya, kami tidak boleh bebas. Hidup secara sederhana, apa adanya. Walaupun makanan kami tetap mewah dikasih, tapi peraturan agama Islam itu sangat keras. Jadi macam sekarang ini ya itu sajalah, kami dilarang berbuka aurat, celana pendek yang gini, apalagi perempuan tak boleh lu kami, dan tak boleh gabung-gabung dengan anak perempuan di rumah ini, laki-laki di muka, perempuan di belakang. Dan kami nggak boleh kali ke dapur, karena anak-anak perempuan banyak. Bisa selesai makan kami, yang makan pun kami dulu bisa, laki-laki perempuan dan makan dengan ayah lah, itulah. Iya. Ada agama tentang akhlak. Nomor 6 Bu ya. Bu ya, di belakang ada bekas pondasi rumah. Itu bekas bangunan apa dulu Bu ya? Itu rumah kami masih kecil dulu kan di sini kan saya itu dan ayah pulang maka dibuatkan rumah di belakang. Kami lah, ibu ya pun lah di situ, tapi di belakang itu dapat dikira lah rumah karena masih hutan belantara, banyak binatang buas, banyak harimau, beruang dan lain sebagainya. Masuk daerah angker lah, tapi kami terbiasa itu kecil, hidup apa adanya, lampu-lampu teplok, trauma, tak ada listrik, jalan pun susah. Itulah bekas peninggalan rumah dulu. Yang 7 Bu ya. Ustadz Abdul Somad silsilah keberapa Bu ya? Keempat. Oh, itu saja Bu ya. Terima kasih Bu ya atas waktu dan kesempatan ini. Oh, dari anak perempuan Bu ya. Oh, semoga Bu ya dan keluarga sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Dan kami minta doa Bu ya
agar kami generasi muda ini selalu diberi perlindungan dan kesehatan dalam menuntut ilmu, Buya. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala memberkahi kalian semua. Anak-anak generasi ini dijauhkan dari segala dekadasi moral, tetap di dalam jalan yang lurus, semoga mendapatkan petunjuk dan hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi orang sukses, mendapat kesenangan, keselamatan hidup dunia wal akhirah. Amin ya Allah.